Haleluya, puji nama Tuhan. Menyambut setiap saudara terkasih dalam Tuhan di pagi yang indah ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita, amin. Kasih Tuhan tidak terbatas, terlebih waktu Dia menolong setiap kita. Tuhan selalu beri yang terbaik. Bagian kita pada pagi hari ini itu datang dengan percaya dan menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Siap menyembah Tuhan buat penolong kita, amin. Tepuk tangan yang paling meriah, saudara, buat Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya. Mari sama-sama di hadapan Tuhan. Kita yang mengasihi Tuhan, sejenak kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami datang Tuhan pada pagi yang indah ini dengan hati yang bersyukur melihat kebaikan Tuhan. Terus Engkau nyatakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segalanya. Pagi hari ini setiap umat-Mu bawa ucapan syukur lewat nyanyian dan sembah kami. Terima ini Tuhan Yesus yang terbaik. Kami rindu beri ya Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Biar kuasa perkenanan Tuhan terjadi di atas pujian umat-Mu. Agar yang menyembah pagi hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Yesus. Tak lupa juga Tuhan, kami ucap berkat untuk gembala sidang kami yang terkasih, Bu Pendeta dari Hati Pariaji. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, perkenanan-Mu hadir menyertai pelayanannya pada pagi hari ini. Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami datang dengan percaya Engkaulah penolong bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari saudara di hadapan Tuhan kita menyembah. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau yang percaya, berikanlah tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama saat kami berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena aku tahu Tuhan kebenaran ini yang terjadi Tuhan Yesus bagi setiap kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Mari yang percaya angkat tanganmu. Mari dengan iman, mari berseru, katakan Engkau yang lebih
Mari pulihkan setiap kami Tuhan. Sebab pagi hari ini kami bersama. Aku percaya Tuhan, hanya Yesus. Engkau yang di rumah yang rindu pertolongan Tuhan, mari pagi hari ini datang dengan percaya, sampaikan di hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan. Aku berserah, aku percaya. Hanya Yesus penolong yang sempurna.
Semua yang rindu menyembah, semua yang rindu mengenal Tuhan pagi hari ini, angkat tanganmu saudara tinggi di hadapan Tuhan. Berserahlah saudara, percaya. Mari setuju sama pujian ini. Tuhan adalah penolong yang setia, yang ajaib, yang punya kuasa saudara. Mari di hadapan Tuhan masing-masing, sampaikan di hadapan Tuhan saudara. Segala kerinduanmu, beban masalahmu sama Tuhan, sampaikan sama Tuhan. Dialah sumber kelegaan bagi setiap kita saudara. Hari ini mari klaim janji firman Tuhan. Kita pasti dimenangkan oleh Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, percaya saudara, Tuhanmu ajaib, Tuhanmu luar biasa. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Mari percaya sama Tuhan saudara. Tuhanmu luar biasa, Dia nyata bagi engkau. Amin. Haleluya. Mari Tiberias dengan percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Mari bersama-sama percaya akan kedahsyatan Tuhan. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari Tiberias beri tepuk tangan yang paling meriah. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Ada berkat Tuhan terjadi. Amin. Katakan, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan pulihkan kebenaran. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau yang turun tangan Tuhan, Kau turun tangan memberkati. Kau yang turun tangan, berkatiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan yang turun tangan atas setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang campur tangan dalam setiap permasalahan dan pergumulan kami. Sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, hati kami melimpah dengan percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat Tuhan. Yang siap terima mujizat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Selamat pagi. Shalom Tiberias. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Ku tak pandang dari gereja mana,
Coba lihat kanan kirinya. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ini yang kami mau ya Tuhan. Kami mau terus saling mengasihi satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Haleluya. Hanya dalam nama Tuhan kita yang dahsyat. Gereja Tiberias. Di dalam Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Cinta keluarga Allah. 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 Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Kita bertemu, berkumpul dalam kasih dan anugerahnya Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Gereja Tiberias, sama-sama bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu.
semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Aku diberkati. Haleluya. Yuk, sama-sama kita katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari umat-umat yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan sebab Allah sanggup. Semua. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
yang percaya hidupnya diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silahkan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus kita boleh imani, kalau kita boleh dengar-dengaran dengan firman Tuhan, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, izinkan kami terlebih dahulu membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Waspada untuk menghadapi hari kedatangan Tuhan. Romawi yang pertama 2 pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Sidang Gereja Tiberias diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa Allah di balik minyak urapan dan perjamuan kudus. Minyak dan anggur tidak pernah dirusakkan oleh penyakit, penderitaan, menang atas maut, menang atas setan-setan, dan tidak mengalami kekurangan. Wahyu 6 ayat 6. Romawi yang kedua, waspada untuk menghadapi hari kedatangan Tuhan. 1. Kita harus waspada untuk tidak lengah. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai dengan 6. Sebagai anak terang, kita harus selalu mentaati firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, agar kita tahu rambu-rambu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Roma 13 ayat 11 sampai dengan 12. Senjata terang kita adalah firman Tuhan, maka jangan malas untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 16. 2. Kita harus waspada untuk mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Matius 24 ayat 42 sampai dengan 44. Kita masih hidup di dunia. Jangan terombang-ambing dengan arus dunia, tetapi kita harus hati-hati mempersiapkan hidup, karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan datang. Sebetulnya Allah sangat sabar untuk menunggu kita bertobat. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 3. Kita harus waspada terhadap ketamakan. Lukas 12 ayat 15 sampai dengan 21. Orang yang tamak hanya memikirkan uang dan harta saja. Menjadi kaya itu diperbolehkan, tapi yang salah adalah ketika kita menjadi tamak. Abraham dan Ishak adalah orang yang paling kaya, tapi dia membantu orang yang betul-betul kelaparan di Filistin, dan Tuhan memberkatinya lebih lagi. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. 4. Kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran di luar Yesus Kristus. Matius 7 ayat 15 sampai dengan 18. Kita harus mengerti bahwa yang kita lakukan harus berasal dari ajaran Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus lebih kritis dan bijaksana dalam menerima pengajaran yang berkembang di sekitar kita. Yeremia 17 ayat yang kelima. Romawi yang ketiga, perintah Tuhan dari sorga kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk menyerukan agar manusia hidup yang suci. 1. Mari kita jaga kesucian perkataan kita. Jangan dusta, jangan menipu. Kita tolak siapapun yang berdusta di mimbar manapun. 2. Mari kita semua suci pikiran kita, agar kita layak berdiri di hadapan tahtanya, bahwa manusia harus berpikir yang kudus, selalu memikirkan hal-hal yang kudus. Tuhan mengetahui dan dapat membaca apa yang menjadi pikiran kita. 3. Mari kita jaga segala perbuatan kita. Jaga kesucian tangan kita. Jangan sampai mencuri, jangan menipu, jangan mengambil hak milik orang lain, jangan berzina. Bahwa segala perbuatan kita dan tingkah laku kita diketahui dari sorga. 4. Akhir zaman kita tidak boleh suam-suam, harus hidup kudus. Wahyu 22 ayat 11 sampai dengan 14. Pesan penutup, mari kita semua, rekan-rekan pendeta, hidup yang suci, hidup yang kudus, tidak dusta, tidak menipu, tidak saksi dusta, hidup yang jujur,
Tuhan Yesus memerintahkan untuk menyerukan jangan sampai ada orang ketiga di rumah tanggamu. Tuhan Yesus menegaskan yang ada orang ketiga akan masuk perut bumi yang dalam, tidak bisa naik ke surga. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada di gereja ini ya Bapa, di gereja Tiberias Indonesia. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk setiap hari kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami harus menjaga hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, lewat mimbar gereja Tiberias selalu diserukan untuk kami jaga hidup baik, jaga hidup benar, jaga kesucian hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kami ya Bapa untuk kami jadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami ya Tuhan untuk setiap kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam penyampaian firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sama-sama kita katakan, You're the name, You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Mari sambil bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. How great, how great. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. How great is our God. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami adanya, itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga dengan jemaat-Mu yang lewat live streaming dimanapun mereka berada. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan berikan pasukan malaikat-Mu menjagai kami ya Tuhan Yesus. Saat ini kami akan membawakan firman-Mu, biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami dan juga akan membangun iman kami dan juga akan menyembuhkan kami ya Tuhan Yesus. Dan Engkau Allah Roh Kudus, Engkau lebih dahulu bekerja, Engkau lebih dahulu berbicara Tuhan Yesus untuk ada di relung hati kami dan membangun iman kami. Dan Engkau yang bekerja dan Engkau yang berbicara, dan kami percaya kalau Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang bekerja, maka segala sesuatunya berasal daripada Engkau.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini saya akan membawakan saudara sekalian kepada saudara sekalian. Sudahkah kita menjadi sahabat terbaik bagi Kristus, saudara sekalian? Karena memang Tuhan Yesus ya mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya, saudara sekalian ya. Jadi judul khotbah saya pagi ini adalah Yesus adalah sahabat yang terbaik. Yesus adalah sahabat yang sejati. Dan disinilah kita akan mengoreksi diri kita, akan mengkaji diri kita. Sudahkah kita menjadi sahabat yang terbaik bagi Kristus, saudara sekalian? Ya, Argo tolong bacakan di Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Dan kemudian di Yakobus 4 ayat 4. Argo. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 mengatakan, kamu adalah sahabatku. Ini Tuhan Yesus yang bicara, saudara sekalian. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Dan kemudian di Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya saudara sekalian, jadi hal yang nomor satu yang kita harus mengerti bahwa menjadi sahabat daripada Allah berarti kita menjadi musuh dunia. Ya, kalau dari Yakobus 4 ayat 4. Di sini Tuhan Yesus katakan, kamu adalah sahabatku. Ya, menjadi sahabat Tuhan Yesus berarti kita menjadi pribadi yang spesial dan penting di hadapan Tuhan Yesus. Ya, seperti Abraham yang sangat dihargai oleh Tuhan Yesus dan disebut sebagai sahabat Allah karena iman yang dimilikinya sangat teguh. Di Yakobus 2 ayat 23 dikatakan, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara sekalian, ini di Yakobus 2 ayat 23. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, saudara sekalian. Ya. Juga Salomo mengatakan ciri-ciri orang yang menjadi sahabat. Di Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya saudara, sahabat memang sahabat yang baik adalah tidak punya kepentingan, ya saudara sekalian, tidak mencari kepentingan kepada diri kita atau tidak menjelek-jelekan. Apapun kekurangan kita, kelebihan kita diterima saudara sekalian ya oleh orang sahabat. Artinya menerima kita apa adanya. Gitu. Selama kita ya menjadi sahabat Tuhan Yesus, ya saudara sekalian, maka kita harus menjadi musuh dunia. Artinya apa? Kita memang hidup di dunia, tapi kita harus jadi musuh dunia karena di dunia itu adalah yang ada adalah dosa, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara sekalian, itu dunia, bukan berasal dari Bapa. Persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah. Menjadi sahabat Allah harus hidup tidak kompromi dengan dosa dan dunia.
Karena jika kita mengasihi dunia, apa yang ada di dalamnya, ya saudara sekalian, maka kasih kita kepada Bapa tidak ada lagi, saudara sekalian. Di sini di 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu, saudara sekalian. Dan di ayat 16-nya dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, saudara sekalian. Ya, jika kita telah memberikan diri kita menjadi sahabat Yesus, maka itulah yang dirindukan oleh Allah kita dalam Yesus Kristus. Dia merindukan, saudara sekalian, hubungan kita bukanlah antara bos atau hamba dengan tuannya, atau bos atau pimpinan, ya saudara sekalian, atau atasan. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi sahabat, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita, ya, kepada dunia ini diselamatkan, kita manusia berdosa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu adakah kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus? Dan dengan sendirinya, karena Tuhan Yesus yang mengatakan kamu adalah sahabatku, ya, jadi kita terima. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Jadi dia sudah memberikan, karena kasihnya sudah memberikan darahnya, menumpahkan darahnya untuk keselamatan kita. Otomatis kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Jadi nomor 1, menjadi sahabat Tuhan Yesus atau menjadi sahabat Allah harus menjadi musuh dunia, saudara sekalian. Yang mana dunia, di dalam dunia adalah yang ada adalah dosa, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan kemudian kita bacakan sekarang Matius 16 ayat 24, Argo, Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikian firman Tuhan. Matius 16 ayat 24 katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, menjadi sahabat Yesus berarti berani berkorban. Ya, saudara sekalian, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada banyak harga yang harus dibayar, ya saudara sekalian, untuk menjadi sahabat Allah. Yesus sendiri berkata kepada muridnya, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, saudara. Juga ada banyak contoh sebagai sahabat Allah, contohnya para murid-muridnya, yang mana menjadi murid-murid Tuhan Yesus rela untuk berkorban, ya saudara sekalian, seperti yang terjadi pada Stefanus, rela memberikan nyawanya, saudara sekalian, dia timpuki batu sampai mati, saudara sekalian. Jadi ada harga yang dibayar untuk menjadi sahabat Allah, saudara sekalian. Dan juga ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sahabat Allah, yaitu rela hidup menjadi musuh dunia dan rela hidup berkorban. Karena di dunia ini seperti tadi saya katakan bahwa yang ada penuh dosa, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, saudara sekalian, kita menjadi sahabat Yesus berarti rela berkorban, saudara, berani berkorban. Karena kasih itu adalah korban, saudara sekalian. Seperti Allah sungguh mengasihi kita, maka dia berkorban, saudara sekalian, memberikan nyawanya. Dia Allah pencipta menjadi ciptaan, dan kemudian dalam perjalanannya hidup di dalam dunia ini, kemudian memberikan nyawanya dan darahnya untuk keselamatan kita, saudara. Dan hal yang ketiga, menjadi sahabat Allah, kita harus mempercayai perkataan Tuhan Yesus dengan segenap hati, saudara sekalian, dengan sepenuh hati. Argo bacakan Kejadian 15 ayat 4-5 dan kemudian Kejadian 11 ayat 30. Kejadian 15 ayat 4-5. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu.
Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Kejadian 11 ayat 30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Demikian firman Tuhan. Ya. Kejadian 15 ayat 4-5 katakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu, kata Allah kepada Abraham, ya saudara. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, saudara sekalian. Ya, jadi Abraham tidak berpikir bahwa dia akan mempunyai anak karena dia usianya sudah tua, dan kemudian juga dia tahu dengan pasti bahwa istrinya Sarai atau Sarah itu mandul. Di Kejadian 11 ayat 30 dikatakan Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak dan sudah tua juga umurnya, saudara sekalian. Jadi tidak akan bisa mempunyai anak, ya. Itu yang keadaan yang sesungguhnya. Tetapi Allah berfirman dan Allah berkata kepada Abram bahwa dia akan mempunyai anak kandung, saudara sekalian, yang akan mempunyai ahli waris, ya. Abram sudah tahu bahwa Sarai itu mandul, tetapi Abram tahu Allah berjanji bahwa dia akan mempunyai anak dan dia mengimaninya, dia percaya sepenuhnya akan kata-kata Allah kepada Abraham. Tidak ada kebimbangan sama sekali, saudara sekalian. Ya, dikatakan bahwa dia akan mempunyai anak kandungnya, akan menjadi ahli warisnya, dan kemudian keturunannya akan seperti bintang di langit. Ya, pada momen itu Abraham percaya dengan segenap hatinya, tidak bimbang sedikit pun, ya. Dan Tuhan memperhitungannya sebagai kebenaran, saudara sekalian. Ya, di Yesaya 26 ayat 3-4 dikatakan, orang yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, saudara sekalian. Ya. Orang yang percaya kepada Tuhan akan dijagai oleh dengan damai sejahtera. Ini firman Tuhan berkata, saudara sekalian. Ya, percaya dengan yang benar akan mendatangkan keselamatan dan kedamaian yang luar biasa. Kita mari belajar, saudara sekalian, untuk percaya sepenuhnya kepada perkataan Tuhan dan jangan ada kebimbangan sedikit pun. Janji Tuhan yang diberikan dapat dijamin 100%. Karena Tuhan Yesus katakan, Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab Allah adalah gunung batu yang kekal. Jadi janjinya dapat dijamin 100% akan tepat, saudara sekalian. Ya, akan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus berkata berulang-ulang, saudara sekalian, percayalah kepadaku. Ya, itu banyak sekali Tuhan Yesus katakan seperti di Yohanes 4 ayat 21. Kata Tuhan Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kata-kata Tuhan Yesus lagi kepada seseorang, jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi betapa berkali-kali Tuhan Yesus katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan demikian. Betapa Tuhan Yesus menghendaki kita percaya. Ya. Dan di Yohanes 12 ayat 35 juga dikatakan kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, saudara sekalian. Janji Tuhan, saudara sekalian, dapat dijamin 100%. Dan tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita, percayalah. Ya, menjadi sahabat Allah berarti mau mempercayai perkataan Tuhan Yesus itu dengan sepenuh hati, ya, segenap hati.
Nah, sikap inilah yang akan menjadikan kita sahabat Kristus, sahabat Allah, dan terus menjaga hubungan kita persahabatan dengan Allah, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama, saudara sekalian, menjadi sahabat Allah berarti kita menjadi musuh dunia. Yang kedua, saudara sekalian, berarti menjadi sahabat Allah berarti kita berani rela berkorban, berani berkorban. Yang ketiga, saudara, menjadi sahabat Allah, kita harus percayai kata-kata perkataan Allah atau perkataan Yesus Kristus dengan segenap hati. Ya, sekarang kita bacakan Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 Argo. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 mengatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya saudara, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan membimbing saudara sekalian. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, saudara sekalian. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, saudara sekalian. Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi sahabat-sahabatnya, yaitu yang mau percaya dengan sepenuh hati dan mau melakukannya dalam tindakan, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan sahabatnya atau diri kita yang mau menjadi sahabatnya itu bergumul sendirian, saudara sekalian. Tuhan akan menuntun sahabat-sahabatnya dalam memilih jalan yang dipilihnya seperti ayat tadi. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tanda khas dari persahabatan adalah komunikasi yang baik dan intens dan limpah ya saudara sekalian. Yaitu berbicara dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan saudara sekalian dan selalu dalam hati menyebut nama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di hati kita. Karena Tuhan ingin memberitahukan rencana-rencananya atas kita ya, kepada kita saudara sekalian. Tuhan ingin memberitahukan rencana-rencananya kepada kita, saudara, kepada sahabat-sahabatnya, ya, saudara sekalian. Ada kebahagiaan yang melimpah bagi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Seperti dikatakan di Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukannya kepadanya, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, saudara sekalian. Ya, luar biasa kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, saudara. Ya, bahkan kita selalu akan dalam berkat Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita selalu dalam berkat Tuhan, saudara sekalian. Dan juga ada mujizat yang tersedia bagi mereka yang bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan berkat itu bukan berhenti pada kehidupan kita saja, bahkan kepada anak cucu kita, tadi firman-Nya sudah dibacakan, kepada anak cucu kita dan kepada keturunan kita sampai generasi anak cucu kita yang berikutnya dan berikutnya. Karena seorang sahabat akan mengimpartasikan janji-janji Allah dan jalan-jalan Allah kepada anak-anak dan keturunannya, saudara sekalian. Seperti di Kejadian 18:19 dikatakan, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya, saudara sekalian. Jadi kita yang bergaul karib dengan Tuhan dan kita yang menjadi sahabat Allah, maka berkat Abraham itu akan tercurah juga kepada kita, saudara sekalian. Sebagaimana di Galatia 3 ayat 9 juga katakan,
Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, jadi kita menjadi sahabat-sahabat Allah, saudara sekalian. Maka hal yang nomor satu adalah kita menjadi sahabat Allah otomatis menjadi musuh dunia. Kita hidup di dunia, tetapi kita jangan hidup menurut dunia, saudara sekalian. Karena menurut dunia di situ ada dosa dan kemudian keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Yang kedua, menjadi sahabat Allah, kita harus rela berkorban, saudara sekalian ya. Sebagaimana Allah rela berkorban bagi kita, keselamatan kita, dan para murid-murid Yesus pun mengikuti Yesus, rela berkorban, saudara sekalian ya. Kemudian juga menjadi sahabat Allah, kita tidak akan dibiarkan sendirian ya, saudara sekalian, tetapi akan selalu dalam berkat Tuhan. Dan yang keempat, saudara sekalian, maka kita harus percaya kepada perkataan Tuhan dengan segenap hati, saudara sekalian ya. Dengan segenap hati kita percaya, maka mujizat akan terjadi sebagaimana Abraham percaya kepada kata-kata Tuhan Yesus sepenuhnya, tidak ada kebimbangan sama sekali, saudara sekalian. Maka terjadilah dia mempunyai anak kandung ya, Ishak, dan kemudian sebagai ahli warisnya, dan juga keturunannya sebanyak bintang-bintang di langit yang tidak dapat dihitung, saudara sekalian. Jadi sekali lagi saya tekankan, menjadi sahabat Allah nomor satu adalah menjadi sahabat Allah, otomatis kita menjadi musuh dunia. Yang kedua, menjadi sahabat Allah kita rela berkorban. Yang ketiga, kita menjadi sahabat Allah, kita harus percayai perkataan Tuhan dengan segenap hati. Dan kemudian yang keempat, menjadi sahabat Allah, kita tidak akan dibiarkan sendirian. Kita tidak akan dibiarkan bergumul sendirian, dan kita akan selalu dalam berkat Tuhan, bahkan sampai kepada anak cucu kita, saudara sekalian. Mengapa saya membacakan ini, saudara sekalian, membawakan ini, karena memang itu kata-kata Tuhan Yesus tadi, kamu adalah sahabatku, saudara sekalian. Memang dia Allah yang harus kita sembah, tapi dari pihak Allah mengatakan kita adalah sahabat. Jadi sudahkah kita menjadi sahabat yang terbaik bagi Kristus, saudara sekalian? Dan saya saksikan, saudara sekalian, di ayat Mazmur 25 ayat 14 ini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan itulah yang terjadi kepada Bapak Pendeta Pariaji almarhum, saudara sekalian, yang sangat bergaul karib dengan Tuhan, selalu banyak berdoa, banyak berdiam diri, menyatu dengan Tuhan, saudara sekalian, sehingga beliau diberitahu ya rencana Allah kepada Pak Pariaji, bahwa Pak Pariaji akan dipanggil Tuhan, dan Pak Pariaji beriman dan siap, saudara sekalian. Belum pernah saya melihat sesiap itu seseorang dan sepercaya itu. Meskipun saya membantahnya terus, menolaknya terus, karena saya istrinya yang gak maulah. Masa Pak Pariaji suami kita beriman mau meninggalkan kita dan pulang ke sorga. Ya, Pak Pariaji tidak ada sakit yang berarti, saudara sekalian. Dan saya katakan itu kepada Pak Pariaji, tidak ada kans Papa untuk pergi gitu ya. Karena Papa sehat, Papa masih khotbah, dan kemudian liver seperti anak SMA, ginjal bagus, dan jantung bagus, semua bagus, saudara sekalian. Ya memang usia, otomatis sudah usia, tetapi tidak, dokter pun berkata tidak ada yang berat pada Pak Pariaji ya mengenai kesehatan. Dan saya pun sebagai orang paramedis, saudara sekalian, saya juga menilainya juga dari kesehatan, tidak ada sesuatu yang akan berat ya, yang berat untuk Pak Pariaji sehingga harus berpulang. Tetapi itulah yang terjadi, itu kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, itu firman Tuhan. Jadi seperti yang dialami Pak Pariaji diberitahu bahwa beliau akan dipanggil pulang, dan Pak Pariaji juga sempat khotbahkan kan saudara sekalian 4 bulan sebelum berpulang, saudara. Dan itulah saudara sekalian. Jadi kalau kita menjadi sahabat Allah, begitu indahnya saudara sekalian. Segala sesuatu yang menjadi rencana Allah akan diberitahukannya kepada kita, dan Tuhan juga akan menuntun dan untuk kita memilih jalan-jalan yang ingin kita pilih, dan itu Tuhan menuntun saudara sekalian ya, dalam memilih gitu. Boleh mungkin memilih itu, tapi mungkin yang nggak boleh dituntun untuk apa yang bagus yang dipilih oleh Allah untuk kita.
Dan itulah menjadi sahabat Allah luar biasa saudara sekalian. Marilah kita menguji diri kita apakah kita sudah menjadi sahabat Allah. Untuk itu makanya kita harus selalu rajin membaca firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya saudara sekalian. Hafalkan firman Tuhan itu dan tekun lakukan saudara sekalian, menjadi pelaku daripada firman. Maka kita penuh kuasa saudara sekalian, karena firman Tuhan bukanlah sekedar kata-kata tetapi menyangkut kuasa saudara sekalian. Dan juga dalam hidup ini kita berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa. Dan juga kita selalu belajar dan bertobat setiap hari. Untuk kita juga berjuang saudara sekalian untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Supaya nama kita jangan terhapus dalam kitab kehidupan di sorga. Demikian saudara sekalian, maka kita kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan hidup di dalam kekudusan Allah dan hidup menyenangkan Tuhan dan kita mau menjadi sahabat Allah, maka kita akan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Seperti tadi firman katakan bahwa mujizat Allah akan dinyatakan kepada kita dan rencana-rencana Allah akan dinyatakan kepada kita, akan diberitahukannya kepada kita. Demikian saudara sekalian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias, kepada pendeta Alfres. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara harus ingat, Yesus adalah sahabat yang terbaik, amin. Sama-sama bersama saya katakan, Yesus adalah sahabat yang terbaik. Amin. Ada banyak orang kecewa karena mengandalkan manusia, kecewa sama sahabatnya. Itu sebabnya hari ini jadikan Yesus satu-satunya sahabat yang sejati. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak akan pernah melukai hati kita. Justru Tuhan mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Itu sebabnya tadi Gembala Sidang kita mengajar betapa kita harus menjadi sahabat yang terbaik. Karena Yesus adalah sahabat yang sejati, sahabat yang terbaik buat kita semua, amin. Maka kalau Yesus menjadi sahabat, kalau kita yaitu Yesus sahabat yang terbaik, maka kita harus menjadi yaitu musuh dunia. Artinya apa saudara? Kita menanggalkan semua keinginan daging, menanggalkan semua kenikmatan dunia, dosa dan sebagainya. Maka menjadi sahabat Allah, maka kita harus menjadi musuh dunia. Yang kedua tadi Gembala Sidang kita mengingatkan menjadi sahabat Allah artinya kita rela berkorban, berani berkorban. Maka tadi Ibu Gembala sudah sampaikan contohnya adalah Gembala Sidang kita Pak Pariaji yaitu sahabat Tuhan. Maka tandanya apa saudara? Ya suka dialog sama Tuhan. Bahkan diberikan rahasia-rahasia kerajaan sorga. Perjamuan kudus dan minyak urapan saudara disingkapkan, dibukakan saudara. Ya jujur saudara, saya sejak dulu belum pernah ya mendengar ada ya khotbah tentang perjamuan kudus begitu lengkap, begitu detail, bahkan juga minyak urapan. Ya dulu ya perjamuan aja gitu saudara. Minyak juga ya jarang saudara. Maka Tiberias dibukakan rahasia kerajaan sorga, amin. Yaitu perjamuan kudus adalah sarana agar kita terbang kawan awan, amin. Perjamuan kudus adalah sarana agar kita pesta di kerajaan sorga. Termasuk juga minyak urapan, bahkan perintahnya saudara sampai tertulis di langit seperti tulisan api. Kenapa sampai seperti itu? Karena diberikan rahasia itu saudara, dibukakan kepada seorang sahabat. Sama saudara misalkan punya teman, ya sahabat dekat, maka saudara akan ceritakan banyak hal. Nih saya sebenarnya punya rahasia, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya, cuma kamu, karena kamu saya percaya, kamu sahabat saya. Artinya apa? Dibukakan rahasia-rahasia saudara. Maka kalau kita menjadi sahabat Tuhan, berani berkorban, rela berkorban, Tuhan singkapkan rahasia kerajaan sorga, amin. Maka di Tiberias saudara dibukakan rahasia-rahasia tentang kerajaan sorga, minyak dan anggur, bahwa ada tingkap-tingkap kerajaan sorga, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Maka untuk masuk dalam ruang Maha Kudus, seorang imam harus membawa minyak dan juga darah anak domba. Maka hari ini saudara terima darah Yesus, saudara diurapi minyak,
kita akan pesta di ruangan Maha Kudus. Yang punya iman boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, tadi gembala sidang kita mengajar seorang sahabat atau menjadi sahabat Allah. Maka kita harus mempercayai perkataan Yesus dengan segenap hati. Artinya apa? Jangan ragu, apa yang dia katakan pasti dia tepati. Amin. Jangan ragu, apa yang dia katakan pasti untuk kebaikan kita. Jangan ragu, apa yang dia katakan pasti penuh kuasa, penuh mujizat. Maka contohnya tadi Abraham. Lalu yang keempat, tadi gembala sidang kita mengingatkan menjadi sahabat Allah. Artinya kita tidak akan dibiarkan, kita tidak akan ditinggalkan. Maka hari ini siapapun saudara, mari jadikan Yesus sahabat kita. Amin. Nah, saya akan sedikit menambahkan mengapa Tuhan Yesus bilang kita sahabatnya. Tadi Kak Argo bacakan tadi di dalam Yohanes pasal 15. Dikatakan Tuhan Yesus bilang apa? Kamu adalah apa? Sahabatku. Pertanyaannya saudara, kenapa Yesus menjadikan kita sahabatnya? Tidak semua orang dijadikan sahabat Yesus. Saudara dan saya adalah sahabat Yesus. Katakan amin. Artinya apa? Ini privilege. Ini hak istimewa buat kita semua. Maka bersyukurlah saudara punya Yesus dan saudara menjadi sahabat Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa Yesus menjadikan kita sahabatnya. Ada 3 hal saya pelajari. Kenapa Tuhan Yesus menjadikan kita sahabatnya. Yang pertama kita baca bersama Yakobus pasalnya yang keempat ayat 8. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara perhatikan, murid Tuhan Yesus, Yakobus bilang mendekatlah kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan sangat ingin dekat sama kita. Maka yang pertama saya pelajari, mengapa Tuhan menjadikan kita sahabatnya. Yang pertama, karena Tuhan ingin dekat sama kita. Saudara nih punya temen nih. Maka saudara maunya deket aja. Oh saya maunya sama dia ya. Misalkan lagi makan di restoran. Kamu duduknya sama saya ya. Karena sahabat gitu saudara. Maunya deket terus gitu saudara. Kamu di mana? Saya lagi di luar kota. Nanti kalau datang ke Jakarta kita ketemu ya. Maunya deket gitu saudara. Sama, kenapa Tuhan menjadikan kita sahabatnya? Karena Tuhan ingin dekat sama kita. Siapapun saudara hari ini kalau saudara jadi sahabat Yesus, saudara akan dekat dengan Tuhan. Amin. Apa berkatnya kalau kita dekat dengan Tuhan? Kita akan merasa tenang. Mazmur 62 ayat 2 berkata apa? Hanya dekat Allah saja, apa? Jiwaku apa? Tenang dan tentram. Maka Alkitab mengajar kepada kita ketenangan bukan diukur berapa uang yang kita punya. Ketenangan tidak kita dapat ketika kita punya posisi, punya jabatan yang bagus. Ketenangan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Sekali lagi, Mazmur 62 ayat 2 dikatakan hanya dekat. Artinya apa? Tidak ada yang lain. Siapapun saudara yang mau tenang dalam hidup ini, kita harus dekat dengan Tuhan. Maka percayalah waktu saudara dekat dengan Tuhan, walau kiri kananmu badai, walau kiri kananmu rebah, walau kiri kananmu krisis, walau kiri kananmu ada masalah, sepanjang saudara dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita, ada perlindungan dari Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya siapapun saudara yang gak tenang hidup ini, dekatlah dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bukan hanya tenang, waktu saudara dekat dengan Tuhan, maka saudara akan mendapat kekuatan. Contoh misalkan saudara, ya jalan sama presiden gitu saudara. Saudara pasti akan kuat. Ya saudara pasti ditopang. Saudara pasti ya dilindungi. Amin. Siapapun saudara hari ini, mari mendekat kepada Tuhan. Hidup yang kita jalani makin berat.
Hidup yang kita akan lalui ini tidak mudah. Tapi sepanjang kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita pasti bisa melewatinya. Dan kita pasti bisa keluar sebagai pemenang. Kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Sama saudara dekat sama seorang misalkan, atau dekat sama suami, sama istri. Saudara akan lihat, ih baik ya suami saya, ih baik ya istri saya. Makin dekat saudara makin tahu siapa orang itu. Amin. Sama makin dekat kita sama Tuhan, makin kita mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Mengapa Tuhan menjadikan kita sahabatnya? Yang pertama karena Tuhan ingin dekat sama kita. Itu sebabnya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, hidup kita lelah, capek. Kalau kita jauh dari Tuhan, hidup kita enggak tenang. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita stres, depresi, padahal uang kita banyak. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, walaupun yang kita punya terbatas, walaupun yang kita punya sederhana, ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita, ada ketentraman bersama Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari Pak dekat dengan Tuhan, Bu dekat dengan Tuhan. Yang kadang-kala orang, saya kan dekat sama pejabat A, saya kan dekat sama orang hebat A, saudara. Ya boleh kenal dengan orang-orang hebat, boleh. Tapi yang utama kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan memperoleh banyak hal. Kita akan menerima banyak hal. Kita akan mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, mengapa Tuhan menjadikan kita sahabatnya? Saya pelajari, kita baca bersama di dalam Keluaran 13 ayat 21. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara perhatikan, Tuhan berjalan di mana? Di depan mereka. Ini cerita waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Sesungguhnya Tuhan bisa biarkan saja bangsa Israel jalan. Udah jalan aja kalian ya, pasti aman, tenang aja. Udah jalan aja ya kalian di padang gurun. Nanti ada malaikat, nanti ada penyerta, nanti ada roti mana. Bisa aja Tuhan biarkan bangsa Israel jalan sendiri. Tapi tidak, Tuhan berjalan sama mereka. Amin. Artinya apa? Yang kedua, mengapa Tuhan menjadikan kita sahabatnya? Yang kedua, karena Tuhan ingin berjalan bersama kita. Pak, Tuhan mau jalan sama Bapak. Bu, Tuhan mau jalan sama Ibu. Jangan jalan sendiri. Jangan jalan sesuka hati kita. Ayo jalan sama Tuhan. Tuhan aja mau jalan sama kita. Amin. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, apapun tantangan, apapun kesulitan, apapun badai yang menerpa perjalanan hidup kita, kita pasti bisa melewatinya. Tapi kalau kita jalan sendiri, batu kecil aja bisa membuat kita jatuh. Masalah sepele aja bisa membuat kita terjerembab. Tapi kalau berjalan bersama Tuhan, sebesar apapun masalah yang menghadang, kita pasti keluar sebagai pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari jalan sama Tuhan. Amin. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang,
walau hidup dalam kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawabani. Jadi kalau kita jalan sama Tuhan, Tuhan gandeng kita, Dia hibur kita. Kenapa kau nangis-nangis pula kau gitu? Udah kan ada aku di sini. Kita merasa apa? Tenang. Tapi kalau kita jalan sendiri, yang ada putus asa, yang ada kekecewaan, yang ada kesedihan, yang ada ratap tangis. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kesedihan apapun, kita tetap tersenyum, kita tetap bersuka cita. Karena ada Yesus yang menghibur, yang menolong kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan Yesus menjadikan kita sahabatnya? Karena Tuhan ingin jalan sama kita. Ayo jalan sama Tuhan. Pak, ayo jalan. Bu, jalan sama Tuhan. Kalau kita jalan sama Tuhan, jalan yang kita lalui adalah jalan yang penuh dengan kepastian. Kalau kita jalan bersama Tuhan, jalan yang kita lalui adalah jalan yang penuh dengan kemenangan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita disebut sahabat oleh Tuhan Yesus? Mengapa Tuhan Yesus menjadikan kita sahabatnya? Tadi Ibu Gembala sudah baca, kita baca sekali lagi Yakobus pasal 2 ayat 23. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut, stop. Kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Lihat kalimat sebelumnya. Karena Abraham percaya kepada siapa? Allah. Jadi yang ketiga, kenapa Tuhan menjadikan kita sahabatnya? Yang ketiga, karena kita percaya Yesus. Karena kita mempercayai Yesus adalah Tuhan. Contoh gini, kita kan kenal banyak orang. Misalkan nih, saya pendeta, kenal banyak jemaat gitu ya. Ya, tapi nggak semua yang jadi sahabat kenal gitu. Atau saudara misalkan di kantor punya banyak, ya punya kenal orang di kantor banyak. Tapi sahabat saudara kan di kantor 1, 2, 3 gitu saudara. Kenapa? Karena orang itu percaya sama saudara. Dan saudara bisa dipercaya sama orang itu. Sama. Banyak manusia atau semua orang di dunia tahu Yesus. Sekali lagi, semua orang di dunia tahu Yesus. Tapi tidak semua orang di dunia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hari ini saudara yang percaya Yesus, Tuhan jadikan kita sahabat Yesus. Amin. Artinya apa? Hari ini Tuhan jadikan kita sahabatnya. Karena Yesus kita percaya. Dan kita dapat dipercaya. Artinya apa? Jadilah orang yang dapat dipercaya. Amin. Maka saudara akan menjadi sahabat yang terbaik. Doa saya, kita semua terus menjadi sahabat Yesus. Dan kita jadikan Yesus sahabat yang sejati, sahabat yang terbaik. Maka hidup kita senantiasa berkemenangan. Hidup kita mengalami banyak mujizat Tuhan. Dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah
dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita datang, katakan Bapa, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa. Pada siang hari yang indah ini firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya. Dalam pelayanannya Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapa, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Bersama-sama di siang yang indah ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara boleh sama roti dan anggur bersama-sama kita sambut yang terbaik siang hari ini. Tubuhmu dan darahmu, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuh. Mari sama-sama saya undang segala kita untuk bangkit berdiri saudara. Mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji, boleh memimpin setiap kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus pada perjamuan kudus siang hari. Haleluya. Menyempurnakan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan menerima perjamuan kudus. Dan sebelumnya kita bacakan ayat Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 dan Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo bisa tolong bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 kita dapat melihat bahwa kita akan mendapatkan hidup yang kekal, saudara sekalian, kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, yang mana kita akan hidup selama-lama. Itu artinya kita akan dapat hidup yang kekal dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kemudian Tuhan Yesus janjikan bahwa Tuhan Yesus di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Bahkan di Wahyu 3 dikatakan bahwa barang siapa menang maka ia akan kedudukan bersama-sama aku di tahtaku, kata Tuhan gitu ya. Jadi saudara sekalian, dari betapa kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan minta apa saja maka akan diberikan. Tapi otomatis kita juga tidak akan minta yang tidak-tidak, tetapi kita akan minta yang untuk memuliakan Tuhan dan untuk kebutuhan hidup kita, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus pasti akan memberikannya. Untuk itu pentingnya kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan memuliakan Tuhan dan kita juga dimuliakan oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6-8 kata-kata dari secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya setiap waktu semakin hari akan semakin mahal, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Tetapi kita yang ada minyak dan anggur, kita yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan kita memakai minyak urapan dan diurapi dengan Roh Kudus dan kemudian kita pelaku daripada firman Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran atau kesulitan itu. Tapi otomatis juga kita pakailah hikmat akal budi kita, saudara sekalian ya, untuk kita menjaga dalam hidup ini, kita menjaga hidup kita, menjadi pelaku firman dan kemudian kita juga menjaga finansial kita, saudara sekalian. Apa yang kita butuhkan boleh kita beli, kalau kita tidak butuhkan kita tidak usah beli, saudara sekalian. Dan kita juga betul-betul hidup jangan duniawi, saudara sekalian. Sungguh-sungguh kita hidup di dalam Tuhan, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran. Boleh terjadi segala sesuatunya, saudara sekalian, tetapi kita berdoa dan kita mengimani bahwa kita anak Tuhan, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Amin, saudara sekalian. Dan sekarang kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, kami dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak segala dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak COVID-19, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa untuk minyak urapan.
Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang dikerjakan berhasil dan selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami, memberkati kami, dan selalu mengiringi jalan kami dan menyertai kami selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi, Engkau berkati, Kau limpahkan dengan kasih-Mu dan wibawa ilahi daripada Engkau Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Engkau curahkan kepada seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan apa yang dilakukan berasal daripada Engkau untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan kuasa dan wibawa Tuhan Yesus. Berikan tanda-tanda heran menyertai mereka, mereka dapat menumpangkan tangan orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan juga berkat jasmani mereka selalu sehat. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sehat dan sembuh, dan berikan juga apapun yang diperlukan oleh jemaat Tiberias Indonesia selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak segala penghalang berkat. Berkati anak-Mu Tuhan Yesus, selalu naik tidak pernah turun. Dan selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan terjadilah dalam hidup mereka semua Tuhan Yesus, dalam hidup kami semua, doa yang Kau ajarkan sendiri itu, hidup kami di bumi seperti di sorga ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk seluruh pendeta di gereja Tiberias Indonesia, penuh wibawa ilahi, berkhotbah dengan penuh kuasa dan tanda-tanda heran menyertai, dan seluruh koordinator, pekerja, musik, tim worship, dan juga greeter, dan kemudian choir dan media dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau seumur hidup mereka ya Tuhan Yesus. Berikan apapun yang diperlukan selalu tercukupi Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati Tuhan, selalu sehat dan penuh wibawa ilahi. Kami berdoa untuk Pak Akiat dan Susan diberkati Tuhan Yesus, dan berkati usahanya, pelayanannya. Dan berdoa untuk Ibu Popi dan Pak David diberkati Tuhan usaha dan pelayanannya. Dan berkati juga Tuhan Yesus Ibu Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan Yesus. Berkati juga Pak David Kristianto, Abiatar diberkati Tuhan. Berikan Tuhan Yesus juga Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan. Pak Dama di Bekasi diberkati Tuhan. Pak David Rahaja diberkati Tuhan. Raymond diberkati Tuhan, bisa punya rumah dan tidak saraf kejepit dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan berhasil. Dan Tuhan Yesus berikan, Tuhan Yesus keluarga Ibu Teni diberkati, Tuhan Yesus juga Pak Antoni dan Diana diberkati Tuhan Yesus, dan juga berkati Tuhan Yesus anak-anak-Mu, khusus jemaat gereja Tiberias Indonesia diberkati Tuhan dengan heran dan luar biasa. Apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak resesi dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kami percaya dan kami berdiri di atas firman-Mu, seluruh firman-Mu Tuhan Yesus, dan terutama juga di Wahyu 6 ayat 6, bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan dan kami tidak akan masuk dalam resesi ekonomi. Di Indonesia penuh kemuliaan-Mu, tidak akan masuk dalam resesi ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia disayang oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia selalu terjadi mujizat, disayang oleh Tuhan Yesus. Gereja Tiberias Indonesia, kuasa-Mu selalu nyata dalam Gereja Tiberias Indonesia. Biarlah pakai jemaat-Mu ya Tuhan Yesus menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami serahkan Tuhan Yesus, kami Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk khotbahnya, doa-doanya. Dan kami amini doa-doa Ibu. Kita percaya Tuhan pasti jawab doa kita semua. Amin saudara. Kita akan tutup ibadah siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkatilah umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari rumah atau dari tempat dimanapun mereka berada. Biar kuasa mujizat Tuhan, berkat Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap umat-Mu. Berkatilah Tuhan Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Terus Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Terus Tuhan singkapkan rahasia-rahasia kerajaan sorga untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai akan pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji, juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Berkati pemimpin pujian Pak Yoris bersama istri keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Sony bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Tono, Renaldo, juga Sandi, Diko, bersama keluarga mereka, diberkati Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan berkati, beri masa depan yang indah. Sound system, tim media, Pak Edison, Boas, Musa, juga Ruben, dan rekan-rekan yang lain sound system, diberkati Tuhan. Berkati para pengerja pemuda, pengerja suami istri, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu.